Jadi di Indonesia, Ibu-ibu, di Indonesia secara umum masyarakat ataupun mahasiswa sekalipun itu mengalami buta bisnis, kira-kira begitu. Ya, artinya adalah kita selama ini masyarakat secara umum untuk berusaha di zaman now itu tidak mengandalkan ilmu-ilmu dan skill bisnis. Ya, cuma mengandalkan ambo bisa buat rendang loh, kayak gitu ya, kayak gitu. Ambo bisa buat iko, lama terus jual lah, kayak gitu ya. Kalau di zaman dulu prinsip usaha sederhana seperti itu bisa terlaksana. Misalnya orang-orang tua kita di tahun-tahun 80-an itu 90-an itu buat pisang goreng, beli bahan di pasar terus digoreng terus dijual di depan rumah atau dijual-jualan begitu, itu bisa bisa menjadi sebuah kegiatan rutin. Tetapi sekarang itu belum tentu. Ya. Nah, di zaman sekarang itu persaingan udah sangat banyak. Dan di zaman sekarang terjadi perubahan sosial, perubahan juga pola belanja masyarakat di zaman 80-an dengan sekarang. Ya, sehingga pola-pola usaha yang sesederhana orang tua kita itu tidak bisa serta-merta kita pakai di zaman sekarang. Resikonya tinggi. Artinya gini, kalau seandainya kita misalnya punya kemampuan buat pisang goreng, kira-kira begitulah ya. Nah, terus kita jualan di sekitar rumah ataupun di di kampung lah gitu. Itu dengan persaingan, terus dengan dengan pola cara masyarakat membelanjakan uangnya juga, ya, itu tidak sesederhana zaman dulu. Nah, makanya di zaman sekarang itu apapun usaha kita, kecil, super kecil atau mikro kata pemerintahan itu, ataupun menengah, itu harus bermindset ilmu dan skill bisnis. Nah, hal inilah yang selama ini tidak diberikan oleh pemerintahan atau dalam kebijakan-kebijakan di masyarakat tidak ada. Berbeda dengan teman-teman kita orang China, ya, mereka itu memang fokus belajar bisnis. Di Indonesia, hal inilah secara politik yang sepertinya kita mengalami degradasi ataupun terisolasi lah. Kita tidak diberikan fasilitas oleh pemerintahan dalam belajar bisnis ini. Di mahasiswa sekarang pun di Sumatera Barat contohnya, bahkan di Indonesia ini tidak ada jurusan bisnis loh secara umum. Baru sejak 2022 sekarang di UNAN ada jurusan ekonomi dan bisnis. Ya, selama ini manajemen, akuntansi, kira-kira begitu ya, dan ekonomi dan sebagainya. Nah, sekarang yang khusus entrepreneur, kewirausahaan, bisnis di zaman sekarang namanya itu cuma ada di UNAN ya, UNAN atau UNP ya, ya antara salah cuma adanya cuma di tahun 2022 kayak gitu. Begitu mirisnya bahwa di Indonesia ini masyarakat ataupun rakyat secara umum tidak belajar bisnis. Sedangkan anak-anak China, ya kalau kita perhatikan Bu, mereka itu sekolahnya di sekolah bisnis Ibu. Salah satu yang terkenal sekolah bisnis itu adalah di Trisakti, juga di BINUS. Makanya Trisakti dan BINUS itu memang mahal itu kuliahnya, dan mereka itu pada umumnya anak-anak China di sana. Anak-anak China. Nah, mereka itulah yang memang punya startup, punya bisnis awal itu dan mengelola bisnis orang tuanya juga, dan disitulah mereka mempunyai kelebihan dalam hal persaingan. Alhamdulillah di zaman-zaman sekarang sejak 5 tahun terakhir adanya program pemerintahan lebih melek pada tentang kebangkitan UMKM, sehingga banyaklah perhatian terhadap UMKM, dan banyak juga fasilitas belajar sekarang banyak pelatihan course bisnis itu sekarang, dan itu banyak generasi kita sekarang karena banyak mendapatkan ilmu dari internet dan dari teman-temannya. Dan dunia sekarang kan dunia ilmu ya, dunia informasi yang sangat luas dan murah, sehingga alhamdulillah banyak juga sekarang masyarakat yang memang belajar bisnis, termasuk
kita, insya Allah Ibu. Setuju Bu ya? Ya, sekarang kita belajar bisnis, tidak bisnis, tidak politik ya Bu ya. Kita tidak politik, tetapi kepentingan kita di grup ini kemungkinan supaya kalau Ibu setuju nanti kita akan hubungkan dengan politik supaya memang fasilitas politik, fasilitas pemerintahan, kebijakan pemerintahan bisa kita dapatkan, kita jemput kayak gitu ya. Ya, artinya saya nggak mau jadi anggota dewan ya. Kalau mau jadi anggota dewan, tiap keluarga atau bahkan tiap kelurahan itu, tiap RW itu ambil gue kelas bisnis lah kayak gitu lah. Amin, amin, amin. Sebab begitu pentingnya ini, terutama bagi generasi muda kita sebenarnya. Makanya generasi muda kita tamat kuliah, tamat sekolah begitu ya. Terkadang kan tidak punya proposal, tidak bisa membuat konsep bisnis, sehingga menunggu lamaran atau mencari lamaran kerja ataupun dilamar orang kayak gitu. Begitu ya. Artinya di zaman sekarang pun ya perusahaan-perusahaan tidak banyak menerima lapangan kerja, membuka lapangan kerja loh. Sekarang efisiensi sudah sangat tinggi. Belum lagi teknologi informasi sekarang yang namanya AI. Ya, pernah dengar ya Bu ya, AI. Itu sangat membantu sekali kinerja perusahaan sehingga segala sesuatu udah customize ya. Komputerisasi kira-kira begitu lah ya. Nah, sehingga lapangan kerja juga tertahan-tahan perkembangannya, dan juga perpolitikan internasional juga sekarang, perang di Ukraina, perang di Palestina, itu gambaran adalah dua kekuatan besar sebenarnya antara Barat dan Timur, ya kan? Perang dunia kira-kira begitu ya. Nah, bisa saja akan menjadi sebuah perang dunia, dan artinya dan pemahaman kita adalah ekonomi tidak reaktif banget ke depannya, sebab itu tergantung pada konflik-konflik yang ada. Jadi untuk itulah Ambo mengatakan bahwa generasi muda kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita sebenarnya harus belajar ini, sebenarnya wajib sebenarnya. Sebab bagaimana kan kalau seandainya, insya Allah Ibu, ini kita bertahan berapa lama kan Ibu? Itu ya pertanyaan kita Ibu ya. Mudah-mudahan Abu berusaha sekitar 6 kali pertemuan sebenarnya cukup supaya kita untuk bisa mendapatkan gambaran dasar bagaimana konstruksi bisnis dan bagaimana kita punya pandangan terhadap bisnis diri kita, bagaimana kita membangun diri kita, dan bagaimana kita mempunyai mindset tentang konstruksi bisnis itu. Dua hal itu saja. Nah, mudah-mudahan dalam 5 atau 6 kali pertemuan insya Allah sudah dapat bagi kita semua, dan kemudian kita kembangkan kepada bisnis kita masing-masing insya Allah. Kalau Ibu bertahan cuma 5 kali pertemuan silakan, yang Ibu bertahan 10 kali pertemuan silakan. Kalau Ambo berharap ini sebuah klub bisnis, Ibu-ibu, bisnis itu harus kolaborasi Ibu, itu kodratnya, nggak mungkin sendirian. Tidak mungkin sendirian. Orang-orang China itu Ibu, ada katanya kan ya, konglomerat itu 9 orang katanya, 9 naga gitu lah ya. 9 naga itu kan 9 orang konglomerat kira-kira begitulah ya, 9 rumpun. Mereka nggak pakai camuk kok. Mereka bagi-bagi di Indonesia katanya. Nah, artinya mereka itu juga berkolaborasi, saling membantu, saling belajar, saling bantu. Kalau seandainya kita lihat di kafe-kafe kalau di mall begitu kan, yang kongko itu tuh, yang anak-anak China itu, pengusaha-pengusaha itu memang mereka berkolaborasi, mereka nggak ada yang bisnis ini yang sendiri-sendirian. Kalau sendiri-sendirian ya sekedaran mungkin bisa, tetapi kalau seandainya memang untuk bangkit dan untuk berkembang begitu kan ya, termasuk bahkan untuk semakin kuat perusahaan-perusahaan kita, insya Allah itu harus bersama-sama kita seperti ini. Kalau Ibu berkenan, pertahankan ini seumur hidup ya Bu ya. Amin, amin. Berkenan Ambo mendampingi Ibu ya, insya Allah. Ambo belajar di sini, Ambo sejak dulu kok pengalaman maksudnya riwayat Ambo dulu kuliah di tahun 88 di farmasi. Sejak itu juga memang udah mulai membuat kerupuk kira-kira begitu ya, sesama mahasiswa juga. Terus tahun 95 mulai usaha frozen food, distribusi frozen food, supplier sekarang juga ada, masih ada itu. Terus
di Padang saat masih siswa, Ambo selesai apotekernya di tahun 96. Dulu kalau apoteker ini 8 tahun kuliahnya, terasa memang bosan ya sebenarnya. Kalau cele-cele ini 8 tahun. Iya, 8 tahun bolak-balik ke kampus gitu kan ya. Kalau gini rasanya enggak kata kayak aja. Oke. Nah, sesudah 96 tamat kuliah, terus usaha dilanjutkan. Nah, usaha kami itu frozen food distribusi, frozen food ya, makanan-makanan beku ini, daging, ayam, ikan semuanya gitu. Makanan-makanan setengah jadi juga, ya, makanan instan juga. Terus di tahun 97-98 kena krismon. Ya, krismon, terus freezer-freezernya ditarik dan menunggu jeda waktu. Sesudah itu Ambo pindah ke Bengkulu, terus sudah nggak lama di Bengkulu sebagai apoteker di situ. Terus tahun 99 Ambo boyong semuanya freezer-freezer itu ke Jakarta, ke Bekasi. Ya, Bekasi, mulai usaha di situ, terus distribusi frozen food, kenalan sama supplier Cina, importer gitu kan ya. Terus ya, kalau bisnis dengan China itu mudah, gampang Bu, kepercayaan aja. Kepercayaan itu dalam arti bukan hanya kepercayaan terhadap diri kita, tetapi bagaimana kita mengelola bisnis kita, dinilainya bagus. Terus bagaimana mereka itu menilai kita, bisnis kita punya jaringan yang kuat gitu ya, tidak berisiko usaha kita. Nah waktu itu dalam 2 tahun juga, 99 akhir itu sesudah pemilu dari Bengkulu ke Jakarta, ke Bekasi. Terus di 2001 itu udah 21 cabang gitu lah itu ya. Terus beli importer, beli kontainer, satu kontainer itu setengah kontainer gitu ya, satu truk, terus nanti kita distribusikan ke cabang-cabang yang ada. Nah itu masih umur 30 loh, 30-an, 32. Pikir itu hebat juga ya. Alhamdulillah waktu itu. Nah waktu itu semangat untuk belajar cukup tinggi ya, cukup untuk semangat untuk bagaimana kita punya jaringan distribusi, semangat untuk kita punya bisnis yang kuat itu. Nah qadarullah waktu itu ya namanya di frozen food ya, banyak produk daging kena sapi gila gitu kan, kena ya. Kalau dulu itu pemain politik ini, siapa yang menang politik, dia yang menguasai daging ini. Terutama yang impor ya, terimpor. Juga sapi impor juga. Ayam juga gitu. Nah, itu China semua. Jadi kalau impor itu ada tukang pakangnya, ada premannya di pelabuhan gitu, kayak gitu ya. Jadi itulah yang siapa yang menang dia yang merebut gitu. Ya, beli kalau yang daging jeroan kayak gitu, belinya cuma $1 gitu kayaknya, $2 gitu. Nah, nyampe di Indonesianya jadi $4. Nah, terus uang fee politiknya itu itulah untuk partai-partai gitu biasanya gitu ya, siapa yang menguasai gitu. Sampailah di kasus LAI yang pimpinan PKS gitu, itu sebenarnya nggak ada itu dia, cuma buatan politiknya. Itu kan kasus daging impor juga, gitu ya. Karena itulah perebutan kekuasaan itu, perebutan daging kira-kira begitu ya. Nah kita juga kena imbasnya, dan kita waktu itu tidak terlalu kuat juga di finance, di pencatatan, kayak gitu ya. Akhirnya juga ya kadarullah kita pulang kampung kira-kira begitu ya, gampang. Nah di Bukit Tinggi sekitar 2012 masuk Bukit Tinggi lagi, terus sekarang masih ada di Pariaman, di Payakumbuh, di Padang, dan di Bukit Tinggi yang di Simpang Taro itu. Nah kita juga produksi kemarin tuh ayam geprek, dan sekarang juga ayam kita juga dari Palembang juga Ibu. Kita punya produksi di Palembang juga. Dulu bahkan
itu kami juga produksi bandeng ini, ikan bandeng itu di Gresik, di Surabaya. Alhamdulillah ibu-ibu, mohon berkenan ibu, semua Ambo tidak banyak ilmu dalam semua ini sebenarnya, tapi pandangan-pandangan Ambo bersama teman-teman di bisnis, pandangan-pandangan Ambo berdasarkan apa yang Ambo ikuti pelatihan-pelatihan, pandangan-pandangan Ambo, apa yang Ambo pelajari, mudah-mudahan bisa Ambo manfaatkan untuk kesuksesan kita bersama, insya Allah. Di Bukit Tinggi yang terjebak begitu ya. Salah satu penyakit bisnis ini adalah si ownernya terjebak tidak fokus, masuk ke politik gitu kan ya, masuk ngurusin juga kemarin tuh tanah ulayat, menjadi nenek mama gitu kan ya, jadi tak fokus. Nanti kita belajar tentang penyakit para pebisnis UMKM gitu ya. Salah satunya nyanya itu salah satu penyakit, nggak fokus gitu kan. Oke. Ini Bu, ada 2 tadi Bu ya. Boleh kita lanjut ya ke materi, boleh Bu ya. Oke. Ini ibu melihat itu pakai bahasa Inggris ya Bu ya? Oh iya. Bahasa Inggris. Apa kok materinya tinggi banget gitu. Indah Ibu, mohon hilangkan itunya. Pelajaran Ikuko di semua course, di semua pelatihan, semua di jurusan bisnis juga dipelajari itu. Biasanya disebut dengan BMC, Bisnis Model Kanvas. Model Kanvasku adalah ya. Kanvas itu kan tempat kita melukis Bu ya, peta lah ya. Kalau Mbak mengatakan konstruksi bisnis, bisnis itu ada konstruksinya, ada nyawanya Ibu. 2 itu. Sama kita membuat rumah itu ada rumahnya, ya, ada konstruksinya Bu ya, ada pondasinya, ada tiangnya, ada atoknya, ada pengairannya, ada ventilasinya, ada listriknya. Ya Bu ya, ada lantainya, ada jendelanya, ada pintunya, semuanya. Ada pokoknya konstruksi bisnis. Okay. Nah, jadi yang akan kita pelajari dalam bisnis itu adalah, maksudnya yang akan kita pelajari dalam grup itu adalah Ibu, ada 2 itu. Konstruksi bisnis, konstruksi rumah, begitulah kira-kira. Ya. Dan nyawanya ke penghuni rumah itu Bu. Ya, penghuni rumah, itu aja 2. Ada rumahnya, ada penghuninya, baru rumah itu hidup ya. Konstruksi bisnis ya. Konstruksi artinya kalau kita mencari bangunan rumah, kalau kita membangun rumah, ya. Konstruksi bisnis itu kalau kita membangun rumah itu kan kita paham tuh pondasinya, nah, dasarnya, ada tiangnya, ada atoknya, ada dindingnya, ada jendelanya, ada listriknya, ada air ledengnya, pokoknya semua fasilitas fisiknya lah gitu Bu ya. Nah, itulah yang BMC ini Bu. Itulah model bisnis dikanvaskan, dilukiskan, dimapkan. Oke. Kita tidak mempelajari banyak hal itu deh Bu ya. Kita tidak akan memusingkan Ibu, tidak akan dipusingkan dengan itu, tidak belajar, tidak hafal Ibu deh Bu ya. Cuma Ambo maksudnya dalam hal itu Ambo berusaha mengingi materi itu yang bagus. Maksudnya pendekatan itu adalah pendekatan yang dipelajari oleh semua pebisnis, pasti mempelajari dia. Semua pebisnis pasti tahu ini. Ya, gitu lah Bu ya. Pasti belajar ini. Kalau dia belajar Bu ya, semua materi bisnis pasti ada ini dasar. Yang kedua, nyawanya. Nyawanya itu orangnya ini, kitanya harus dibangun juga. Ada konstruksinya, ada rumahnya, ada nyawanya. Jadi ibu-ibu nggak usah dipusingkan dengan bahasa Inggris semacam ini, cuma nanti kita bergeraknya berdasarkan kolom-kolom ini Bu ya. Oke. Setuju Bu ya? Bisa diterima Ibu ya, nggak usah stres-stres banget Bu. Oke Bu. Nah di dalam bisnis Ibu, nah kita mulai masuk nih Bu ya. Oke. Di dalam bisnis, tahap awal yang kita lakukan itu adalah konsumen. Kalau di zaman dulu nenek
nenek-nenek kita, tahap awal yang dilakukan itu adalah produk. Ya, ambo bisa membuat lamang kok, gitu ya, lama, gitu ya. Itu tuh konsep lama. Sekarang konsumen, siap konsumen wak. Awak cari dulu. Nah, ikulah sebenarnya pondasi awal dari sebuah bisnis itu. Konsumennya dulu, Bu. Siapa konsumennya, bah karakternya, bah habitnya, bah kebiasaannya, umur barangnya, bagaimana konsumen itu memandang kategori produk awak. Misalnya Ibu Nur, bagaimana konsumen itu memandang kacang tujin. Nah, konsumen Ibu Nur, apakah mereka itu anak-anak, apakah remaja, Gen Z, mahasiswa, atau umur 35 atau umur 50. Beda-beda itu karakternya, Ibu. Nah, kalau di Bukit Api ini misalnya begini, misalnya kita bicara tentang masyarakat konsumen di Bukit Api, kita harus teliti dulu, Ibu, siapa kira-kira yang akan bagus menjadi konsumen kita. Oke, gambaran konsumen ini, syukurnya kita di semuanya ini, selain saya ya, ibu-ibu, perempuan. Nah, perempuan ini banyak intuisinya, Bu ya, kuat intuisinya. Intuisi basirahnya, mata hatinya, gitu pandangannya. Nah, ya Bu, kalbunya begitu, instingnya begitu ya. Nah, gitu Bu ya. Anak pertama kita beda ya dengan seleranya dengan anak kedua, Bu. Ya, beda kan, Bu ya? Anak perempuan beda ya laki-laki, Bu ya. Bisnis sama dengan itu, Bu. Sama dengan itu bisnis. Anak SMP beda karakternya dengan mahasiswa. Beda, Bu ya. Nah, bisnis kayak gitu. Kita harus bisa membedakan itu. Kalau anak pertama awak, ya, mungkin masih bayi, Bu ya. Yang kita buatin apa, Ibu? Bubur. Nanti nyola kadang-kadang terus nasi. Iya, nasi terus kadang-kadang lagi. Terus kita membuat bubur juga? Enggak kan ya? Begitu bisnis, Ibu. Jadi misalnya kopi, Bu. Kopi zaman sekarang, anak-anak sekarang enggak kenal kopi hitam lah, Bu ya. Ya, kopi anak-anak sekarang, kopi bahkan dalam kategori minuman, bahkan secara umum, minuman anak-anak sekarang itu minuman boba-boba ini creamy kayak gini ya, terus ditambah esen-esen gitu cukup kuat begitu kan ya. Nah, ditambah topping kayak gitu, ya kalau mau mencari itu anak-anak sekarang yang SMA mahasiswa itu, minuman dalam kategori bisnis minumannya itu sekarang lebih suka kepada yang milky kayak gitu. Kalau seandainya disuguhkan kopi pun mereka soft kopi dia, white coffee atau cappuccino. Ya, seperti itu seleranya. Kalau seandainya kopi hitam kita suguhkan ke mereka, sama aja dengan kita menyuguhkan bubur kepada anak umur 7 tahun. Kayak gitu. Udah berubah mereka, kita juga harus mengikuti. Itulah prinsip bisnis, Ibu. Jadi kalau kita teliti dulu nih, di sekitar kita ini daya belinya siapa, berapa, gitu ya. Kalau misalnya di situ, di mahasiswa farmasi ya, jurusan farmasi ya di Imam Bonjol ya, atau SAA gitu ya, SAA dulu ya farmasi. Kalaulah mereka itu memang kosan di sini begitu kan ya. Terus ataupun kalaulah seandainya di sekitar sini adalah banyak mahasiswa gitu ya. Nah, mahasiswa itu harus kita teliti, kita kulitin, kita teliti behaviornya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, psikologisnya bagaimana, kesukaannya bagaimana, duitnya berapa begitu kan ya. Apakah dia secara umum menengah atas, apakah dia mahasiswanya secara umum adalah orang-orang dari daerah, dari desa dan sebagainya. Itu harus kita teliti. Nah, misalnya kacang tujin, Bu.
Ibu pasarnya sama ke siapa Bu? Maksudnya konsumen ibu itu harapkan ya permasalahan ya masyarakat yang mana Bu? Warung-warung. Nah, masuk ke kedai-kedai. Biasanya yang membeli kacang tujin itu siapa Ibu? Kategorinya kalau kita kelompokkan anak-anak, ya sekolahan anak-anak, rumah tangga ya, umur 35 ya 30 itu ya. Terus kenapa Ibu katakan tadi anak-anak sekolahan tidak Ibu kategorikan? Sekarang kayaknya anak-anak sekolah sekarang persaingan untuk snack anak-anak itu kan udah beragam ya. Sangat beragam ya. Oke. Ya, jadi target market ya. Nah, kita belajar di sini customer segmen ya, segmen konsumen kita. Konsumen kita itu siapa? Jadi hari ini ada 9 kolom Ibu. 9 kolom. Kita lihatnya yang ini aja, yang satu ini aja. Bahwa pondasi dari sebuah bisnis itu, sebuah usaha itu konsumennya dulu ditentukan. Kita harus pelajari sedalam-dalamnya, sedetil-detilnya konsumennya. Kenapa? Dari konsumen itulah kita nanti meng-create produknya. Kalau anak kita umurnya 1 tahun, kita membuat produknya sesuai dengan 1 tahun ya. Kita buat bubur lah, kita buat apa gitu misalnya. Tetapi kalau seandainya kita tahu anak kita yang 7 tahun, mereka mungkin sukanya apa ya, bolu-bolu gitu ya, atau permen-permen. Kita harus bisa buat permen. Kita harus bisa buat permen untuk memberikan solusi kepada konsumen kita. Nah, Ibu katakan tadi konsumen kacang tujin adalah ibu-ibu rumah tangga, begitu kan ya? Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu zaman lama nih Bu ya, non ibu-ibu kekinian, kayak gitu ya. Kalau ibu-ibu kekinian kadang nggak kenal dengan kacang tujin Bu. Kecuali mungkin kacang tujinnya dikasih coklat, dikasih milky gitu ya, krimer kayak gitu. Itu kesukaan mereka. Kenapa kita buat kacang tujin coklat kayak gitu? Atau kenapa kita tidak buat kacang tujin susu? Kayak gitu lah ya. Untuk menembak target market mahasiswa. Jadi Bu, maksud Ambo, kita tidak lagi mengatakan kenapa Bu bisnis ini kacang tujin, karena mau bisa membuat kacang tujin. Jangan gitu lagi ya Bu ya. Maksudnya tidak, dalam ilmu bisnis tidak begitu maksudnya ya. Dalam ilmu bisnis nanti Ibu menjawabnya gini, kenapa Ibu bisnis kacang tujin? Karena target market Ambo suku kacang tujin. Siapa? Ya ibu-ibu itu yang ibu-ibu yang biasa nongkrong apa rumpi-rumpi, itu mereka itu biasanya cemilan mereka kacang tujin. Makanya Ambo buyan kacang tujin. Itu baru bisnis baru, itu bisnis. Nah, sesudah kita tahu konsumen kita tahu, kita pelajari sedetil-detilnya Bu. Nah, buat dari situ ya. Kalau mau mencari buat beliau buka kafe Ibu ya, kafe lah kira-kira itu tempat. Sekarang yang dijual itu bukan hanya produk Ibu. Kalau zaman dulu kita buat produk, beli bahan pasar terus kita goreng terus dijual itu, goreng kayak gitu ya. Ambo punya rendang, ambo jual rendang, belilah kayak gitu ya. Ambo jual buat kacang tujin, beli. Di zaman sekarang ada dua yang kita jual Ibu. Misalnya kita lihat di Buat bukan hanya menjual minuman di situ. Yang buat jual adalah tampe duduk, tampe nongkrong, tampe itu zamannya sekarang. Kalau dulu Ambo awak Ibu kalau mencari makan Bu temperan, ya kan ada nasi goreng atau gimana. Zaman kini misalnya orang kafe, food court lah begitu ya, food court.
paham ya food court Bu ya? Misalnya yang di belakang tengah sawah itu, simpang tengah sawah, atau sekarang di stasiun Lambung itu food court gitu. Nah gitu ya. Atau di di pasar teh juga lantai tiganya ada food court begitu ya. Jadi di zaman-zaman dulu ya awak kalau saya mampu tuh mencari produk. Awak ingin membeli letakkan aku dari rumah kah? Letakkan di rumah awak beli letakkan nasi goreng gitu. Tetapi di zaman kini anak-anak itu tidak mudah itu cara berpikirnya tuh Bu. Cara berpikirnya, di mau nongkrong ini, di mau duduk, di mau makan-makan gitu lah, gitu ya. Di mau duduk, di mau nyantai-nyantai, di mau healing gitu begitu ya. Lah tibonya di tempat food court itu baru diceliaknya. Ada nasi goreng, ada es krim, ada geprek, barunya mencari produk. Beda juga awak tekana di taruh nasi kapau lah, ke situ gitu ya. Kalau zaman zaman peradaban generasi sekarang, jadi Ibu yang banyak mempengaruhi pasar itu tren, ya, tren, umur, kebijakan politik, kebijakan pemerintahan, kompetitor. Nanti kita belajar ya. Jadi kalau Bu menyarankan Ibu nanti kita progres terus. Kalau bisa besok nih sekarang juga ya, sekarang kita mindset kita buat badan hukum Bu, koperasi. Nanti koperasinya kita berjalan, nanti kita buatkan progresnya. Salah satu progres koperasinya ini ya. Nah, artinya gini, kita badan hukumkan, nanti baru kita sandingkan dengan menerima program-program pemerintah. Nah, ini program pemerintahan mungkin dalam hal ini bisa melalui Pak Nur atau Pak Anies ataupun melalui Bu Eva terutama juga. Nanti kita buatkan kalau seandainya nanti bisa disewa halaman Bu Las ini misalnya kita buatkan food court di sini. Nah, seperti itu perjuangan kita. Kalau Ibu setuju nanti kita progres. Nanti hubungannya dengan politik, kamu tak berhubungan dengan politik sementara nanti berhubungan dengan politik nanti semua buat saja nanti. Nanti kita lobby lah misalnya begitu. Insyaallah itu tuh sesuatu yang sangat sebab kalau di politik sangat mungkin gitu ya insyaallah ya. Dalam politik itu kalau pokir Bu ya, pokir itu apa ya? Kalau ada awak semua letaknya barapun gitu ya. Ya, kalau mau kota dewan misalnya begitu ya, letakkan pokir kok di masjid kok misalnya, atau di koperasi awak kok misalnya ya, kalau 200 300 misalnya, buat proposalnya bangun apa itu bisa saja. Itu kalau pokir itu kalau ada awak istilahnya begitu ya, gitu. Nah, pokir itu nanti kita juluk lah Bu ya, kita juluk dulu insyaallah. Dan itu memungkinkan. Kalau salah satunya memungkinkan melalui Bu Eva, Bu Anies juga. Setuju Bu ya, perjuangan kita sampai ke situ? Setuju ya, insyaallah. Oke Bu, kita kembali ke sini. Jadi Bu, ada 9 kolom ini, ya 9 kolom ini. Ada istilahnya nanti kita melihat ini ada apa ya? Ketika kita bisnis, konsumen kita tahu nih. Kita tahu konsumen kita. Terus kita dalam jiwa dalam diri awak tahu cara memproduksinya bagaimana, biaya produksinya apa, terus bahan-bahannya dari mana, terus labanya bara, begitu ya. Terus apa nilai lebih dari produk atau misalnya kacang cujin yang harum dan renyah, empuk begitu ya. Enggak yang tanpa yang kecil-kecil. Tanpa kacang muda kayak gitu ya. Kacangnya yang benih-benih yang tua-tua, itu lama harum gitu ya. Nah, ada nilai-nilai lebih dari produk. Nah, itulah yang kelompok-kelompok yang 9 ini Bu. Ya. Jadi kelompok yang 9 itu adalah ketika kita memandang sekelompok orang konsumen kita, nanti kita lah tahu gitu, namanya kecerdasan bisnis, kamu mengatakan gitu. Artinya ketika kita mencari sebuah bisnis, lah tahu tuh, itu kupiti masuknya sekian itu, terus menjualnya model gua, terus orangnya di sana tuh, konsumennya di situ, terus marketingnya, cara kesannya begini nih, promosinya begini nih, terus cara produksinya gitu, biaya produksinya gini nih, terus permodalannya sebanyak ini nih. Dan modalnya itu dari kerjasama dengan orang lain atau dengan kita sendiri.
Nah itu kita menghubung-hubungkan. Nah semuanya itu kita hubungkan dalam penjiwaan kita harus sinkron, kan gitu Bu ya, harus sinkron. Nah itulah yang bisnis model kampas itu. Itu nggak usah pusing-pusing Bu ya, nggak usah rumit-rumit semua aja ya kan. Nggak usah Ibu perhatian itu, jadi cukup kita bertahap saja dan itu kita tidak mau. Intinya adalah dari mindset seorang masuk dalam ilmu dan skill bisnis itu adalah memenuhi, membahagiakan orang lain, sedekah, silaturahim kita dengan konsumen kita, disitulah bisnis. Kalau kita tidak kenal dengan konsumen kita, makanya dalam hadis itu silaturahim itu membuka pintu rezeki Bu ya. Nah disitulah dengan dekatnya kita dengan konsumen kita, paham mana dengan anak pertama Wak. Ya, apa-apa kadang tidak bisa membedakan keinginan anak pertama dengan kedua Bu. Kan itu betul ya. Apa-apa aku bitia itu boleh itu secara tapi kalau ibu-ibu kalau anak pertama kok ikut kok kandaknya. Kalau lamar ini lo anak kedua kok hanya ini suka yang ini tidak minum mah. Nah itu yang dibuatnya dulu. Nah jadi ya silaturahim dengan konsumen itulah pondasi bisnis sebenarnya Bu. Dan sebenarnya itulah dalam hadis. Dan kita belajar sekarang adalah menerjemahkan hadis itu Bu. Niatkan begitu. Bahwa silaturahim itu membuka pintu rezeki. Dari kedekatan kita dengan konsumen lah. Makanya Abu tahu apa yang kamu suka. Abu tahu tidak mengecekna konsumen ke. Kita tahu tidak mengecekna anak ke. Awak tahu mencelek gelagatnya saja lah tahu awak ke. Nya kebutuhannya ke. Kayak gitu. Saking dekatnya kita, saking silaturahimnya kita dengan konsumen. Nah, boleh kita contohnya misalnya ke bisnisnya Bu Uwat. Bu Uwat itu bisnisnya sebenarnya ada dua. Experience namanya Bu. Istilahnya experience itu suasana healingnya itu, sampai nongkrongnya itu, sampai sampai kongko-kongko. Jadi sekilas di situ, lama duduk situ mah, lasua duduk begitu ya. Kayak gitu. Itu bisnisnya satu. Yang kedua baru produknya beda di situ. Dua bisnis itu harus dikelola dengan baik semua. Saya buat datang ya. Nah, iya benar-benar. Si Ziki, ibu-ibu kalau seandainya ibu-ibu punya anak, cucu, ikut nimbrung boleh, bagus loh. Misalnya si anak buat Malano kalau mau datang bagus kok ya. Oke, ada tanggapan, ada pertanyaan, ada keinginan, ada harapan sebagainya, silakan ya Bu. Harus punya produk. Maksudnya yang hadir di sini nggak bisa masuk dalam kelompok bisnis? Tidak. Yang penting mau belajar bisnis. Sekurang-kurangnya, maksudnya gini. Sekurang-kurangnya nanti kita bantu laundry, ya. Sekurang-kurangnya kita punya konsep bisnis. Kita kalau seandainya kita mencari sebuah kaum nanti di manalah misalnya sebuah komunitas, sebuah masyarakat. Wah, di situ rancaknya kita bisa membuat konsep bisnis. Itulah yang kita harapan kita masih di situ di grup gitu kan. Kita punya pertama kecerdasan bisnis itu tadi sehingga kita tahu nih konstruksi bisnis yang kita bangun dan kita tahu bagaimana menghidupkan bisnis ini ya, dan kita tahu bisa membantu konsep bisnis. Kalau bertemu anak modelku berbisnis kayak gitu. Nggak perlu, maksudnya nggak ini. Yang penting belajar aja, kita belajar ini. Ya, belajar.
Oke, ada yang lain Ibu? Bu En apa? Kebanyakan kalau UMKM kan pasti nanti sama makanan gitu kan, kebanyakan gitu ya. Kalau kayak yang di situ kebanyakan kayak Nur tadi kacang tujin, ibu tuh apa kopi terus nanti kue. Kebanyakan rata-rata kan UMKM dalam benak kami yang awam tuh kan makanan, makanan gitu kan, kuliner. Untuk pribadi gitu kan di sana masak, tapi rasanya kalau untuk kasih itu tak do gitu, tapi lebih suka kayak ke kosmetik. Jadi pengen tuh kayak gitu kan, pengen sih pengen bisa buat sabun gitu nah. Saya mikirnya belajarnya kayaknya udah banal ya kan. Iya, Ibu. Kayak Kita tidak terbatas kepada Iya. makanan, Bu ya. Iya. Prinsipnya sama saja. Semua bisnisnya prinsipnya sama. Tetap ini konstruksinya tetap ini. Semua pun apapun, bahkan jasa sekalipun, bahkan cuma distribusi manggaleh, tetap juga ini. Ini basicnya Pak. Ini basicnya. Itu bukan nambah mengatakan. Ini ilmu dunia Bu. Ya. Di Eropa Ibu belajar mereka aja. Kok ini bahasa Inggris sama dokter aja gini. Bukan nambah apa. Ya, mungkin Ibu ya kita kita cuma sekarang ini cuma pelajari satu yang bagian kiri aja ya Bu ya. Bagian kanan atas. Ya. Ini basic semua Ibu belajar bisnis dimanapun di Eropa segala macam di Fakultas UI pun di Trisakti di BINUS juga ini pasti. Jadi jangan maksudnya berharap tidak. Enggak rumit. Ya enggak rumit. Bahasanya rumit Pak. Hah? Bahasanya rumit. bahasanya kan belum paham. Oh enggak. Ya makanya cuma dilihat doang nih. Dipegang-pegang aja. Ya, dipegang-pegang aja. Jangan dikaruniai kan yang apu kayak aja kan. Jadi macam hati ya. Ini cuma kerangka saja kerangka. Ya, customer itu segmen itu kita kategorikan, kita kelompok-kelompokkan, disegmentasikan, disegmen-segmenkan. Jadi kita tahu nih kita banyak di sini mahasiswa kayak gitu ya. Jangan di zaman sekarang, di situ kan anak orang rami kayak gitu ya. Sama di pasar kan orang kan banyak lewat di situ kayak gitu ya. Kita buka usaha lah. Belum tentu banyak orang pun ya bisa lewat gitu kan ya. Belum, kalau seandainya kita di zaman sekarang orang tidak banyak perhatian loh Bu. Orang sekarang perhatian ketika dia berkebutuhan saja dengan kita. Maksudnya begitu. Misalnya gitu. Di situ ada SMP nih Bu ya. SMP. Nah, SMP 3. Kita hitung nih jumlah mahasiswanya sekolahnya berapa, terus kelas satunya berapa jam, terus pulangnya jam berapa, terus pola makannya sekarang kan anak-anak bawa rentengan ya, misalnya pulangnya jam berapa, itu kan kebutuhan mereka masing-masing kan beda. Yang kelas 1 mungkin kesukaannya beda dengan kelas 3 gitu ya. Terus kalau yang kelas 3 itu mungkin mereka udah mulai nongkrong kayak gitu ya. Nah kalau seandainya kita menembak cuma kelas 3, kita harus sediakan fasilitas tempat nongkrong kayak gitu. Jangan semuanya kayak gitu. Di zaman sekarang begitu Ibu. Jadi kalau seandainya kita semuanya itu secara umum enggak apa. Ini kenyataannya Bu ya, kenyataannya. Banyak orang menjual di tempat yang ramai tapi sepi-sepi juga. Ramai orang saja tapi tidak jual loh sih. Karena memang enggak cocok begitu. Awak menjual misalnya menjual ayam geprek misalnya. Tetapi pasar awak itu anak SMP. Jajanannya maksimal 10.000. Awak jual geprek yang 13.000, 12.000. Hanya cugun sih. Iya. Makanya kita harus meng-create ya. Kalau seandainya kita
kita customer segment tadi itu, kita kelompokkan customer kita itu anak kelas 3 saja, gitu kan ya. Terus mereka kita teliti lagi, mereka sudah mulai tahu dengan ayam geprek. Ayam gepreknya yang mereka tahu ini, yang mereka suka ini, yang banyak kriuk-kriuknya, yang bisa lama untuk habisnya begitu ya. Nah, terus juga mereka suka yang pedas. Selain pedas itu mereka suka yang milky juga, yang mungkin dikasih santan sedikit gitu ya, atau dikasih creamy sedikit gitu ya. Terus dikasih juga terigunya yang cakra kayak gitu ya, sebab cakra itu lebih creamy dia, proteinnya lebih tinggi gitu ya. Nah, ibu-ibu, semuanya itu harus kita pelajari ya. Jadi kalau seandainya kita melihat customer gitu, anak kelas 3 SMP, terus kita teliti juga power spendingnya berapa, daya belinya berapa, uang jajannya berapa, idealnya produk kita itu berapa kita jual. Ya kalau seandainya dia punya uang jajan 10.000, mungkin idealnya kita menjualnya 5.000 gitu ya, 5.000 ya. Bisa nggak kita membuat ayam geprek, ayam crispy yang 5.000? Kita cari ilmu kan ya. Ketek saiknya begitu kan saya. Ya tampungnya kebanyakan begitu ya. Tapi pernah masak. Aduh cara di YouTube banyak itu. Artinya gitu Bu ya. Sesudah kita paham tentang customer kita teliti sedetil-detilnya gambarannya jajan. Bisa enggaknya keluar main keluar? Akhirnya, kalau tidak bisa kalau main keluar mereka akan kita tangkapnya saatnya pulang aja berarti kan ya. Nah saatnya pulang itu kadang latihannya buru-buru pulang begitu kan ya. Awas aku nak sekolahku banyak aja kan. Kira tidak jauh balik gitu. Nah semuanya itu harus kita pelajari dari situnya Bu. Nah ala kesukaannya begini, seleranya begini misalnya gitu ya. Terus kita tidak bisa membuat. Kita kan tidak bisa membuat crispy yang kadang mungkin yang dagingnya ketek, crispy-nya kadang gitu kan ya. Baca caranya Bu. Baraja lo membuat crispy itu. Padahal sebelum kawan kenal crispy itu tidak kenal. Makanya artinya gitu Bu. Awak memproduksi itu berdasarkan produk yang memang digandrungi oleh konsumen kita. Nah, itu konsep bisnis sekarang. Ya. Kalau dulu awak bisa membuat ayam goreng kan, gitu kan ya. Kita jujur lah gitu kan ya. Nggak tahu kita jujur karena anak SD kita jujuran juga, karena yang jajanannya 5.000 2.000 jujuran juga gitu kan ya. Itu nggak jual buat dia gitu kan. Nah, gitu. Nah tapi kalau seandainya lah pas gitu kan ya, misalnya sampai Melanov gitu kan ya, kita tembak pasal anak-anak yang itu ya, anak-anak yang SMP kelas 3 itu lah misalnya kan ya. Nah kita harus membuat suasana yang memang mereka bisa cekak cekikik gitu kan ya. Kursinya mungkin agak jauh-jauh segitu supaya bisa kelompok siko berkelompok siko. Jangan lo dicampur jo apa-apa, enggak bisa tuh lo. Ya, aku di belakang aja apa-apa tuh macam itu. Ya, anak-anak itu tidak bisa dijemput. Nah kayak gitu. Artinya sesuai dengan psikologisnya, behaviornya, kesukaannya, kebiasaannya, komunitasnya, psikologisnya, banyak lah begitu. Oke, itu salah satu dasar dari bisnis itu. Kayaknya materi kita cukup lah ini dulu ya. Atau kita tambah dulu? Oke, 5 menit kita tambah ya. Oke. Tadi kita mengatakan nanti ini adalah konstruksi bisnis. Ya, ada pondasinya, ada dindingnya, ada jendelanya, ada atapnya, ada silingnya, ada airnya dan sebagainya ini. Terus ada nyawanya bisnis, nyawanya. Ada orang penghuninya kayak gitu ya. Nah, rumah itu kalau orang penghuninya hebat, maka rumah itu jadi bahagianya. Artinya bisa fungsi rumah itu bisa menghasilkan sukses kayak gitu. Tetapi kalau di rumah itu diisi oleh orang yang berkecamuk sih di dalamnya gitu kan ya, tidak harmonis ya. Rumahnya ada tapi memang bisnisnya berkecamuk lah betul. Bahkan perceraian jadinya, amburadul runtuh gitu bisnisnya rumah nyawa gitu. Nah sama aja itu Bu.
Jadi mungkin kita ini Bu, kita tulis di belakangnya Bu. Oke. Nyawa bisnis. Artinya kita aja bisnis aja. Iya. Ibu penyampaian Ambo Modelco bisa diselaraskan ya Bu? Bisa Allah. Itu Ambo tato orang bahasa Ambo salangi orang. Data bisa Bu ya? Bisa Bu. Oke, di tengah-tengah itu dua itu Bu, di tengah-tengah kita UMKM bangkit. Kita masing-masing kita Bu ya, insyaallah. Kita UMKM bangkit. Sebuah rumah itu nanti akan harmonis, akan sukses kira-kira begitu, akan nyaman, akan tumbuh, anak-anak juga bisa tumbuh dengan baik. Orang-orangnya akan menghasilkan keluarga yang sukses, yang hebat dan sebagainya. Ada enam cabang yang harus diperhatikan Ibu. 6 cabang yang harus dilengkapi. 6 Bu, 6. Maaf Bu. Nah, yang pertama marketing. Bagaimana caranya produk aku dimarketingkan, pemasaran kok beda dengan menjual Bu. Ya, pemasaran tuh caranya, promosinya, kesan yang kita buat akan di konsumen itu kesannya apa, gitu ya, supaya konsumen itu taragak-ragak tangyang-yang kawa produk awak tuh, supaya itu daya tariknya, gengsinya ada nak di situ, apa nilai lebih produk awak gitu ya. Jadi itu semuanya itu di dalam marketing nanti. Oke. Selain marketing, selling yang apa? Yang aspek keduanya selling itu menjual. Misalnya produk awak itu Bu, pergedel jagung. Nilai lebihnya awak promosikanlah nilai lebihnya pergedel jagung muda. Ya. Terus asli ori Padang Panjang. Pergedel kan orinya Padang Panjang Bu ya. Ya. Ya, sebutnya Salalawak itu kan orinya Pariaman, asli Pariaman, gitu. Asli Padang Panjang, gitu ya. Selling. Penjualan. Tadi marketing, pemasaran Bu ya. Pemasaran kita bedakan dengan penjualan. Nah, kelebihannya lebih harum, lebih lama, begitu kan ya, lebih banyak, lebih kenyang, gitu ya. Banyaklah kelebihannya, lebih murah juga kan, konsumen itu kan itu Bu ya, lebih banyak, lebih kenyang, lebih murah, lebih dake, lebih bergengsi, lebih begitu. Nah, nilai lebih produk itu. Nah, kalau yang selling itu Bu, penjualan, awak sodorkan gitu ya, balilah Bu, ke konsumennya lah jelas ya, konsumen kita itu. Nah, baca menjual itu harganya itu lama, maksudnya kontak kita dengan konsumen, gitu ya. Kontak kita itu yang sering penjualan. Kontak kita dengan konsumen penjualan, nah itu ada ilmunya tersendiri, ada bukunya, banyak lo bukunya, beda dengan marketing itu tadi. Ada lo trik-triknya lah kayak gitu ya. Oke. Yang ketiga, finance.
ada keuangan dan data, eh, apa, sekretaris pencatatan dan keuangan, gitu ya. Kita produksi terus penjualannya sekian, terus kita labuhnya sekian, terus penyusutannya sekian, terus biaya produksinya sekian, terus keuntungan sekian, terus bagi hasilnya kalau memakai modal orang lain dan sebagainya. PT Bali-nya gitu kan ya, terus ya finansial ya, finance. Yang keempat SDM, sumber daya manusianya, karyawannya ataupun kita sendiri karyawan, itu nanti itu aspek yang harus yang kita pelajari ini ke depan. Yang kelima operasionalnya Pak. Seluruh sistem dari bahan baku sampai produksi, sampai penjualan, sampai marketing, sampai penjualan, termasuk juga finance itu, keuangannya itu tadi, sistemnya itu harus kita buat, kita harus pertahankan, harus kita jago. Hebatnya produksi ya, tapi orang menjualnya enggak do, gitu kan ya, atau yang mempromosikannya enggak do, gitu kan. Hebatnya produksi ya, tapi kemasan awak rancang, atau kemasan awak ndak terjago, robek misalnya begitu, atau masuk ke samuik, gitu kan. Itu sistemnya, itu semuanya, semua sistem operasional itu, baik apapun bidangnya, baik itu sistem keuangan, sistem itu kan keuangan, sistem kesehatannya, sistem operasi pembuatannya, sistem marketing distribusinya, itu harus putih lewat seluruhnya, gitu. Yang ke-6 terakhir eksternal kok kebijakan pemerintah, eksternal kompetitor ya, pesaing wak. Kalau pesaing wak punya inovasi baru, jangan tenang-tenang lo, begitu kan ya. Kalau pesaing wak promosinya gencar-gencar, awak harus ikuti. Model-model itu. Eksternal itu juga adalah perubahan umur. Kalau produk wak produk wak geprek 5.000-an gitu kan ya. Ya. Itu yang akan yang kelas 3 tentu udah masuk SMA, bisa kan hilang tuh pasar. Nah, jadi kita mulai promosinya itu dari generasi kelas 1, kelas 2, kayak gitu. Jadi perubahan generasi harus kita perhatikan. Juga tren kita di harus juga kita perhatikan, Bu. Tren itu gaya generasi itu beda-beda, Bu ya. Gitu ya. Tren. Dan itu berubah-ubah. Juga di dalam eksternal kebijakan pemerintah. Kalau seandainya ada kebijakan pemerintah tentang bantuan UMKM banyak, beko pesaing banyak tuh. Kayak gitu. Juga perubahan teknologi. Dulu ndak ada online marketing, ndak ada Tokopedia kan. Kini ada Tokopedia, berarti bersaing lo dengan melalui teknologi itu. Kita harus masuk Tokopedia. Gitu. Jadi itulah nyawa bisnis. Secara umum nyawa bisnis ini adalah kemampuan kita, Ibu. Kemampuan kita. Bagaimana kita punya aktivitas marketing, bagaimana kita punya ilmu, dan bagaimana kita sukses menjualnya ke orang yang bertamu, ke orang yang memang itu tadi mungkin itu lagi ngumpul-ngumpul apa acara kita menyodorkan barang kita. Itu lebih kepada kemampuan kita.
bagaimana kita bersaing dengan kompetitor yang baru datang gitu kan ya. Nah bisa saja misalnya buat gitu kan. Kalau seandainya kita berkelompok ini misalnya nanti ada lo bantuan pokir kita buat lo food court di situ kan, itu ada persaingan lo dengan buat kayak gitu. Itu dunia lah. Ya, ya persaingan wajar. Nah, atau kebijakan pemerintahan besok ini banyak subsidi dan ekonomi yang baik misalnya gitu. Pasar tumbuh gitu kan. Itu harus kita perhatikan juga. Bagaimana kita punya kemampuan untuk segala 6 aspek itu tadi. Artinya adalah itu berasal dari bagaimana kita mengembangkan diri, bagaimana kita bangkit, bagaimana kita selalu belajar dan belajar tangguh. Kalau apa tagline apa kan kemarin itu tagline kita ya sekarang itu belajar tangguh bisnis dan kolaborasi. Bagaimana kita tetap bersama-sama sih. Nanti ada produk besok Ibu ya. Besok kalau seandainya Ibu punya produk, nggak apa-apa dibawa ya. Nanti kita sedikit-sedikit kita minta pandangan ibu-ibu yang lain, minta pandangan Ambo juga mungkin mengkomentari. Oke, bukan mengkomentari ya, tetapi mengemukakan pandangan kita demi tidak untuk menghujat atau untuk membanding-bandingkannya, demi bagaimana kita yang lebih baik ditingkatkan. Kalau seandainya ada peluang-peluang yang memang perlu ditangkap ya, ataupun aspek-aspek itu tadi yang belum futuh ya, belum sepenuhnya kita lakukan. Nanti pokoknya kita bedah bisnis lah nanti begitu. Kalau kopi Tiarga gitu Bu, nanti Ambo ada kopi juga kemarin itu kan Ambo buat koperasi di sini di Lembak Dalam, tapi Ambo mencari teman-teman tak begitu antusias ya. Alah mungkin Ambo kurang juga kali ya mengantusiasi gitu. Artinya kalau kopi sekarang, kopi itu sebenarnya yang dicari itu bukan kopinya Bu, nikmatnya. Customernya sekarang secara umum kan orang ya bapak-bapak secara umum dominannya Bu ya. Bapak-bapak yang memang bapak-bapak itu kalau ya bapak-bapak laki-laki yang umur 40-an ke atas ya Bu ya, secara umum sekarang itu. Kalau anak-anak muda sekarang itu kan mereka lebih juga ya ke kopi ya campuran gitu kan ya. Kopi kafe gitu kan ya. Anak-anak sekarang kalau yang muda-muda sekarang sudah yang berduit juga dia ke kafe dia. Ya, kalau kopi hitam apa-apa ya. Nah, kita harus apa-apa itu yang dicarinya di situ adalah ada manfaatnya, itu utility, kemanfaatan yang diberi, yang dirasakan oleh seorang konsumen mengkonsumsi produk kita itu. Kita harus tahu apakah untuk jaga, apakah untuk mencari nikmat, begitu ya. Kalau kopi misalnya untuk jaga atau nyendak latih minum kopi, begitu kan ya, atau minum kopi itu positioningnya sebagai obat ngantuk, atau sebagai positioningnya sebagai untuk kawan minum kawan nonton, atau minum pagi, itu beda lagi kategorinya begitu kan ya. Nah orang itu meminum kopi apa sih yang dirasakannya, apa sih yang di ininya, yang sebenarnya hasratnya itu ingin minum kopi itu apa kayak gitu. Kalau mau minum kopi, itu kamu mencari yang paling enak gitu ya. Di lama banget kopinya kayak gitu ya. Dan kemanfaatan jaganya juga ya, kemanfaatan minum kopi kan jreng gitu lah maksudnya. Ya itu harus kita deskripsikan semuanya itu. Walaupun kopinya mahal-mahal seketik, misalnya saonnya 50.000, tapi sekali seduh tepokok cuma 1.000 muatwihnya gitu kan ya, itu kan awak lah nikmat mana rasanya kayak gitu ya. Ya salah satu misalnya itu kopi itu ini stabilitas produk. Di koperasi ya boleh mempelajari itu semua. Apakah punya kopi juga,
terus apa di farmasi, paham itu bagaimana stabilitas kopi itu bisa terjaga sama dengan stabilitas ciki-ciki gitu, makanan-makanan saset tenggo-tenggo gitu. Setahunnya di warung kan tahan ya Bu ya. Ya, harumnya sama begitu kan ya. Tenggo apa ya, tenggo-tenggo ya. Tenggo sama ciki-ciki lah begitu kan ya. Tapi kalau kopi awak kan harumnya cuma 1 minggu 2 minggu kan Bu ya. Nah, itulah hilang begitu kan ya, begitu ya. Nah, itu harus kita buat stabilitas produknya. Sama juga Ambo belajar itu di farmasi. Stabilitas produk itu supaya OB itu tidak babui dalam jangka 6 bulan babuinya gitu kan ya. Injeksi-injeksi itu babui atau mengendapnya gitu kan, stabilitas produk. Jadi kalau di kopi ataupun semua produk-produk di warung-warung itu, baik saset-saset itu pun ya, itu diganti udaranya Bu. Diganti udaranya dengan CO2. CO2 itu dengan soda ya, soda. Kalau limun soda dulu itu dengan soda supaya ini tidak bereaksi dengan oksigen. Kalau sesuatu bereaksi dengan oksigennya kan jadi warnanya jadi pudar, terus aromanya hilang, terus baunya apa sih tidak menjadi ya rasanya juga semuanya lah, stabilitas produk lah maksudnya. Nah, dari kita jaga juga dari cahaya matahari. Nah, kayak gitu. Itu harus untuk apa tagline apa kan, kopi Bukit Api bangkit itu harus berawal dari situ. Mudah-mudahan insyaallah ke depan masih teman-teman semangat di situ insyaallah. Bakal Ambo Bali itu CO2 aja di situ. Tahu tak aja sebagai. Ya kawan-kawan belum ini ya belum. Ya. Ibu kalau tiarga kan udah punya saset itu Bu ya? Sekarang enggak itulah ya. Oh gitu ya. Itu banyak yang aku Tapi Jadi sekarang gini aja. oh giling aja. Oh enggak produk itu gitu ya begitu. Dulu masuk ke Ramayana, tapi sekarang udah banyak kopi api, kopi rendang putih. Kadang orang buat nak bukit api isinya ya Bu Nah, ya. ya bukit api. Nyebutnya di mana? Dari mana Iya, banyak lah kopi ini. Jadi itu Artinya Bu, kopi Bukit Api itu modal sangat besar Bu. Modal kita dibuat ini Pak, dicetak itu. iya dicetak Bu ya, disasetkan Bu ya. Khususnya Oh gitu ya. yang plastik aja, itu merek aja bikin. Oke, nanti kita bedah bisnis insyaallah kita tutup. Sepertinya mulai mau asar Bu, kita cukupkan ya Bu. Oke Ibu, ini kan pertama sekali ya. Oh ya, mana es krim tadi? Makanya masukin tadi kayak itu supaya Es krim. nanti takut itu kan Oh iya, ini makan Bu di sini. Es krim itu Pak. Ya. makanya roti. Apa aku sih kemasan dia belum beli. oh gitu nggak ada kemasannya Bu Hah? nggak ada kemasannya Tidak, dibeli aja yang itu. Lebar kemasan sih di Bali. Ya, lebar. Dulu bisa bikin tuh, udah lupa. Nggak jadi dia dulu. Es krimnya. Oke. Nggak berhasil. Untuk hari ini ada tanggapan Bu, ada harapan, ada tidak sesuai Wak ju penyampaian apa aku atau gimana? Silakan Bu. Ibu siapa Bu? Bu Ati. Bu Ati. Silakan. ini Umi biasa cewek aja ya Kalau Ibu berkenan ajak anak-anak juga bagus lah insyaallah Ibu. Ya. Sangat bagus lah ya, sangat bagus. Nanti kalau suatu saat beliau itu anak-anak kita itu merasa buntu gitu kan ya, itu punya konsep untuk bagaimana, punya pandangan untuk bagaimana membangun sebuah bisnis ya, kayak gitu. Ini belum tentu sukses lah ya maksudnya, sebab banyak penyakit juga nih. Oh, di kita UMKM bangkit ini ada nanti penyakitnya ada gitu ya. Ya malas, tidak bisa berkolaborasi, ya, tidak mau belajar, tidak mau berkreasi, gitu, tidak tabah, itu
atau tidak menjaga kepercayaan gitu ya, atau lagi mencalek orang tua aja itu biasanya ya tidak fokus gitu, maksudnya tidak fokus begitu ya. Ya istilahnya ADHD ya, attention deficit hyperactive disorder ya. Hiperaktif gitu orang nyanyi gitu ya, ada selesai ciela pindalo gitu kan. Iya rasa kelas ya sudah kita tinggal ya, itu wajar lah, manusiawi kayak gitu ya. Kadang manusia itu kan kadang suatu saat terlalu semangat mungkin atau mungkin itu serakah. Itu terjadi karena tidak kolaborasi juga begitu kan ya. Rasanya awak kok pandai surang saya memutuskan begitu kan ya. Mungkin bisa saja teman-teman mengingatkan kita bersabarlah dulu begitu kan. Tetaplah di situ dulu enggak. Terus modelku langsung dicoba, modelku lakukan. Banyak yang dilakukan memang ya. Jangan lupa saja dulu gitu. Kalau bisa kita juga ada arisan-arisan, maksudnya ada sumber dana juga. Ya, sumber dana juga. Ada pengajian juga kita ibu ya, bagusnya artinya bagaimana kita men-trigger diri kita supaya apa ya, Ambo mengajak ke ibu-ibu semuanya nanti ibu dalam perjalanan bahwa semua sumber dari nilai-nilai kita bangkit bisnis kita ini adalah Islam bu, insyaallah. Salah satunya tadi Ambo kemukakan bahwa pondasi bisnis ini adalah silaturahim, kedekatan dengan kita dengan konsumen. Kalau kita tidak dake dengan anak ya, tidak ada intuisi ke anak awak, mungkin karena awak kecapean atau mungkin karena awak ketegangan, punya masalah gitu, atau lagi depresif, atau kita lagi sibuk misalnya gitu ya. Maringi anak awak, apa lagi juga gitu ya, jawaban awak kayak gitu ya. Tetapi kalau kita lagi nyantai, lagi penuh kasih sayang, penuh kedekatan gitu ya, sakit saya maringinya lah jaleh loh. Lah tahu apa yang akan kita lakukan terhadapnya gitu kan gitu ya bu ya. Nah begitu juga bisnis. Jadi pondasi bisnis itu adalah silaturahim, dan itu hadis loh. Dan kita berasal kerjaan kita semuanya ke depan adalah menerjemahkan nilai-nilai Islam. Setuju bu ya, insyaallah. Oke. Makanya kita juga perlu pengajian-pengajian juga. Oh ya, nanti kita bisa men-share ilmu-ilmu itu ya. Nanti di video-video di YouTube sekarang ada. Sekarang di zaman sekarang Ibu, itu ilmu itu sangatlah murah, subhanallah. Sangat murah dan sangat mudah. Ya. Kalau zaman dulu baca lo buku dulu, kok iya ada bukunya. Bukunya itu kadang masih di Eropa loh Bu. Lalu diterjemahkan ke Indonesia. Benar. Kalau sekarang orang-orang buku baru sih seminggu lah di Eropa lah muncul dari hasil penelitian misalnya dari pakar-pakar gitu kan ya. Sekarang lah diterjemahkannya di orang dalam bentuk YouTube. Lah ditarangannya lo kawak. Begitu sekarang. Jadi alhamdulillah sekarang subhanallah ilmu itu sekarang murah meriah, mudah, simple, subhanallah. Ya paket juga sekarang murah kan ya, insyaallah. Kalau enggak kita download ya paling 35 MB ya. Kita download di YouTube. Nanti offline juga kita bisa ulang-ulang gitu deh. Nanti kita belajarnya dari YouTube, materi-materi YouTube juga. Nanti materi yang Ambo sampaikan itu tadi itu nanti kita ulang-ulang di YouTube ya. YouTube itu nanti ibu-ibu ulang. Kalau bagusnya ibu pakai earphone itu, headset, supaya sedang mengapun bisa agak 20 kali diulang itu. 20 kali diulang gitu kan. Di dalam grup nanti kita ada materi-materi gitu untuk apa sih? Untuk penambahan begitu, untuk mengulang-ulang ya. Mudah-mudahan ibu berkesempatan dan bersiaga juga untuk mengikutinya nanti ya, insyaallah. Dan sampaikan ke anak-anak juga materi-materi ini ya Bu. Ambo terulah ibu menganggap Ambo kena mentor lah gitu ya. Ambo mentor bukan hanya di psikol Bu ya, misalnya bukannya di PKS,
di komunitas bisnis di GNB, di GamePro, di Bukit Tinggi Berdaya itu komunitas-komunitas itu lah terbentuk lah sering lah ya sebenarnya. Makanya insyaallah ambo meyakinkan materi-materi itu lah memanglah modeko penyampaiannya begitu ya insyaallah. Dan Iko pun ya, mohon maaf ya, Iko pun itu apa ya, dalam perjalanan beko kurang menarik jadinya. Makanya kita buat evaluasi kemarin itu supaya lebih aplikatif, itu akan lebih menarik insyaallah. Jadi kalau seandainya ibu punya produk, besok itu bisa silakan dibawa, nanti kita cicipi bersama, nanti kita tanya produknya customer siapa gitu. Nah kalau seandainya customer kita itu, konsumen kita itu misalnya anak-anak SMA, perempuan muda misalnya, atau mahasiswa misalnya, itu kemasan kita juga beda ya, mungkin warnanya juga beda, uniknya juga beda ya. Kalau seandainya donat misalnya gitu kan ya, itu kalau seandainya pangsa pasar donat ini lebih banyak kepada anak-anak cemilan ya, posisinya sebagai cemilan kategorinya. Cemilan itu bagi perempuan muda itu dia suka yang creamy agak manis juga sedikit, terus kemasannya juga beda. Ada yang cantik-cantik gitu ya, yang unik-unik, yang centil-centil. Nah, warnanya juga mungkin warna pink gitu ya, kayak gitu. Nah, segitunya kita harus menyesuaikan. Ada tanggapan Bu Azan ya? Ya. Oke, ada Bu? Tidak? Kita cukupkan Bu. Kita sekali berapa nih? Sekali sebulan? Tidak mungkin rasanya sekali seminggu. Sebulan ada. Oke, sekali sebulan ya Bu ya, insyaallah. Oke. Seiringan selingin aja gitu jadi supaya ada pengajian, Oke, pengajiannya setengah jam saja. Nanti kalau materi paling poin-poin saja, nanti kita perbanyak materinya di grup saja nanti ya, melalui materinya sama aja insyaallah. Begitu ya, kita cukupkan. Ya. Sebenarnya bisa sekali 2 minggu juga, tapi kita kata sekali sebulan. Kalau seandainya kita butuh sekali 2 minggu, kita sekali 2 minggu ya. Nanti ya. Nanti kita juga bisa kunjungan ke bisnis-bisnis orang lain ataupun ke bisnis kita di antara kita sendiri juga. Studi banding. Oke, kita tutup dulu aja Bu ya. Terima kasih banyak ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya adalah wujud dari niat baik kita untuk memberikan kebaikan, kemanfaatan bersama, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan insyaallah itu bermanfaat, dan insyaallah bermanfaat, dan kita bisa masing-masing kita bisa meneruskan kepada orang-orang tercinta dekat-dekat kita, anak-anak kita dan sebagainya. Dari Ambo mohon maaf segala kekurangan. Insyaallah kita berniat baik, itu adalah sebuah terjemahan dari nilai-nilai Islam tentunya insyaallah. Dalam hari ini kita menerjemahkan silaturahim, membuka pintu rezeki, dan itu dia menjadi pondasi dalam belajar BMC ini. Intinya adalah silaturahim, semakin dekat kita dengan konsumen, disitulah bisnis. Bila taufiq hidayah, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.